Akhirnya aplikasi 6ng sudah normal dan update. PK BPNT tahap kedua sudah mulai diproses. Minggu berapa akan dicairkan? Yuk cek sekarang juga. Fix saldo Rp600.000 cair lagi di dua bank Himbara ini. Ambil sebelum 1 Mei 2025. Sebelum hangus ya sahabat sosial. Yang cair hanya lansia, disabilitas, dan ODGJ di tahap kedua besok. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya dari penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas akhirnya aplikasi 6ng sudah normal dan update. PKH BPNT tahap kedua sudah diproses. Minggu keberapa akan mulai dicairkan? Fix saldo Rp600.000 cair lagi di dua bank Himbara ini. Ambil sebelum 1 Mei 2025. Kemudian yang cair di tahap 2 nanti hanya lansia, disabilitas, dan ODGJ. Apakah benar informasi tersebut? Mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucap terima kasih banyak, dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, hari ini tepatnya di hari Selasa tanggal 29 April 2025. Artinya sisa 1 hari lagi, yaitu besok tanggal 30 di hari Rabu, bulan April akan segera selesai. Nah, teman-teman semuanya, memang belum ada tanda-tanda untuk bantuan sosial PKH dan BPNT akan disalurkan di bulan April ini sahabat sosial. Namun teman-teman semuanya, aplikasi 6ng sudah mulai update dan segera akan memproses bantuan sosial PKH dan BPNT tahap keduanya. Kemudian kapankah sebenarnya bantuan PKH dan juga BPNT akan segera disalurkan? Di kartu KKS Merah Putih 4 bank penyalur, baik itu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga Bank BSI. Nanti kita akan jelaskan kepada sahabat sosial sampai dengan pencairannya ya. Kemudian fix saldo Rp600.000 cair lagi di dua bank Himbara. Nah, teman-teman semuanya wajib melakukan pengambilan atau pentransaksian sebelum tanggal 1 Mei 2025. Dan juga ada informasi bahwa bantuan sosial PK BPNT hanya disalurkan untuk 3 golongan saja, yaitu lansia, disabilitas, dan ODGJ. Apakah benar informasi tersebut? Agar nanti tidak timbul pertanyaan-pertanyaan di beberapa KPM ya sahabat sosial, nanti kita akan jelaskan kepada teman-teman semuanya terkait aturan baru tersebut, apakah benar atau hanya isu belaka. Nah, baik sahabat sosial, kita akan bahas terlebih dahulu terkait aplikasi 6ng. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi 6ng dalam 3 hari ke belakang kemarin sahabat sosial, tepatnya mulai dari tanggal 25, 26, 27, dan 28 April 2025 untuk aplikasi 6ng tidak bisa diakses karena sedang dilakukan maintenance atau dalam perbaikan. Nah, sahabat sosial, dalam rangka peningkatan kualitas layanan, kami melakukan maintenance 6ng yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 28 April 2025. Kemudian untuk pendamping sosial, operator, dan lain sebagainya tidak bisa mengakses dalam kurun waktu yang telah ditentukan tadi ya sahabat sosial. Nah, apakah yang dilakukan Kementerian Sosial untuk sehingga melakukan maintenance? Tentunya teman-teman semuanya, karena di bulan Mei adalah waktunya pemerintah atau Kementerian Sosial akan memproses pencairan bantuan sosial PK dan juga BPNT. Apalagi nanti teman-teman semuanya, datanya adalah sudah berubah menjadi data DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Maka dari itu pemerintah melakukan maintenance atau perbaikan di aplikasi 6ng agar nantinya ketika mulai
proses pencairan dalam proses verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat yang nanti lolos DTSN akan mudah ya sahabat sosial untuk memprosesnya, seperti itu teman-teman. Nah baik, setelah hari ini tanggal 29 untuk aplikasi 6ng sudah bisa diakses, apakah sudah muncul untuk periodenya bantuan sosial PKH BPNT periode bulan PKH April, Mei, Juni 2025? Nah kita akan update kepada teman-teman ya. Baik, setelah kita melakukan pengecekan di aplikasi 6ng terbaru memang sudah bisa diakses di hari ini di tanggal 29 April di hari Selasa ya sahabat sosial. Setelah kita melakukan login teman-teman dan kita klik untuk menu final closing, kemudian belum muncul untuk periode April, Mei, dan Juni. Jadi masih periode yang lama, yaitu adalah PKH Januari hingga Maret 2025. Dan untuk yang di bawah keterangan provinsi, jumlah KPM, onspan, burekol, dan sebagainya juga belum ada isinya atau data tidak ditemukan. Jadi artinya teman-teman hingga pada hari ini tanggal 29 April 2025 pemerintah belum memproses ataupun belum melakukan evaluasi komponen dan juga final closing. Nah teman-teman, sebelum adanya final closing terlebih dahulu yaitu melakukan evaluasi komponen. Nah, evaluasi komponen adalah mengevaluasi komponen-komponen yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat. Contohnya KPMA teman-teman menerima bantuan sosial dengan komponen 2, misalkan balita dan juga komponen jenjang SD. Nah nanti akan dievaluasi kembali nih teman-teman, apakah untuk balita dan anak SD tersebut masih sekolah atau tidak, kemudian apakah untuk balitanya masih umur 0 sampai 6 tahun atau tidak. Karena kalau misalkan balita contohnya harusnya 0 hingga 6 tahun, ternyata umurnya sekarang umurnya 7 tahun. Jadi nanti lewat evaluasi komponen tersebut akan mengevaluasi apakah benar KPM tersebut masih layak menerima bantuan sosial sesuai dengan komponennya masing-masing, seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian setelah dilakukan evaluasi komponen ya, keluarga penerima manfaat yang lolos sebagai penerima manfaat nanti dilakukan final closing. Nah kalau sudah masuk ke menu final closing teman-teman semuanya, itu dipastikan teman-teman yang pertama adalah lolos DTSN, yang kedua adalah teman-teman pasti akan menerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT ya sahabat sosial, itu sudah 100% kalau sudah masuk ke dalam final closing. Jadi teman-teman semuanya apabila penasaran ketika final closing sudah muncul, langsung saja tanyakan ke pendamping sosial apakah teman-teman masuk sebagai daftar penerima manfaat PKH tahap kedua atau tidak. Apabila tidak muncul berarti teman-teman semuanya kemarin tidak lolos ground checking atau DTSN, seperti itu teman-teman untuk cara mengetahui nanti PKH tahap kedua cair atau tidak, seperti itu ya sahabat sosial untuk informasi terbarunya. Kemudian kapan sebenarnya bantuan sosial PKH akan disalurkan? Nah teman-teman, kalau kita prediksikan hingga pada hari ini belum ada informasi apapun, baik itu lewat menu 6ng ya, belum ada evaluasi komponen, belum ada menu final closing juga, kemungkinan masih cukup lama, kemungkinan 1 hingga 2 minggu ke depan masih dalam proses verifikasi dan juga validasi ya sahabat sosial. Semoga saja teman-teman pemerintah lewat Kementerian Sosial cepat memprosesnya sehingga nanti bantuan sosialnya kita berharap di minggu pertama atau paling lambat di minggu kedua sudah mulai tersalurkan ya sahabat sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ke informasi kedua terkait fix saldo Rp600.000 cair lagi di 2 bank Himbara, kemudian ambil sebelum 1 Mei 2025. Nah sahabat sosial, banyak sekali saldo masuk dengan jumlah Rp600.000. Yang pertama adalah teman-teman semuanya adalah sebelumnya penerima manfaat BPNT, kemudian di akhir periode menerima bantuan PKH validasi by system, khususnya yang banyak yang muncul adalah Rp600.000 untuk komponen lansia. Nah teman-teman, kemudian di wilayah Aceh juga ada saldo masuk Rp600.000 untuk komponen lansia di hari Senin kemarin ya sahabat sosial. Artinya apabila teman-teman sudah menerima PKH validasi by system, itu kemungkinan besar nanti juga lolos otomatis ke DTSN, seperti itu teman-teman. Jadi semoga saja dengan adanya teman-teman menerima bantuan sosial PKH validasi, tinggal menunggu saja teman-teman cair di PKH tahap yang keduanya. Nah untuk informasi kapan batas terakhir pengambilan validasi by system adalah tanggal 30 April 2025, artinya besok, sisa 1 hari bagi teman-teman yang merasa hanya menerima
BPNT Murni, silahkan coba cek saja. Semoga teman-teman juga salah satu penerima manfaat PKH validasi by system. Kalau nanti hingga tanggal 30 April atau teman-teman mengeceknya di tanggal 1 Mei itu sudah hangus dan sudah dikembalikan ke kas negara. Silakan teman-teman ya melakukan pengecekan bagi yang merasa menerima validasi, atau teman-teman semuanya bisa bertanya pada hari ini di menu final closing untuk tahap sebelumnya, apakah teman-teman masuk ke dalam daftar penerima manfaat untuk validasi periode Januari, Februari, Maret 2025. Kemudian kita ke informasi yang terakhir. Nah teman-teman, kemarin beredar di media sosial bahwa nanti PKH tahap kedua yang dicairkan hanya 3 golongan. Yang pertama adalah lansia, disabilitas, dan ODGJ. Nah nanti bagaimana nasib KPM yang berusia produktif 20 hingga 40 tahun. Nah teman-teman semuanya, untuk informasi tersebut memang tidak ada informasi validnya ya sahabat sosial. Jadi bagi teman-teman penerima manfaat yang berusia produktif 20 hingga 40 tahun masih bisa menerima bantuan sosial. Namun teman-teman semuanya, pemerintah memang memberikan perhatian khusus bagi penerima manfaat yang berusia produktif, nanti akan masuk ke dalam pemberdayaan sosial. Di antaranya apabila teman-teman semuanya sudah menerima atau kepesertaannya sudah 5 tahun, nanti akan dialihkan sebagai KPM pemberdayaan sosial, yaitu untuk program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nanti akan diberikan modal usaha oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga dibantu sampai teman-teman semuanya bisa berjalan lancar untuk proses jualannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang masih di bawah kepesertaan 5 tahun masih bisa menerima bantuan sosial. Untuk 3 komponen tadi, lansia, disabilitas, ODGJ itu tidak masuk ya, apalagi ODGJ itu tidak masuk sebagai penerima manfaat. Kalau lansia dan juga disabilitas itu memang penerima manfaat yang tidak masuk ke dalam kategori kepesertaan 5 tahun. Jadi bagi komponen lansia disabilitas apabila sudah lewat dari 5 tahun masih tetap bisa menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Seperti itu teman-teman informasi terbarunya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.